Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 290 Jakarta. Dan di sini ada kegiatan IHT yang melibatkan guru dan orang tua murid terkait upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Oke. Jadi kegiatan ini adalah IHT atau in-house training, tetapi ditujukan tidak hanya untuk pendidik, tapi juga tenaga kependidikan, bahkan juga perwakilan orang tua murid. Memang tujuannya adalah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan untuk semua. Nah, di sini maka dilakukanlah sebuah sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Sekolah ini tentu sudah memiliki tim PPK. Namun sebagaimana banyak tim PPK di sekolah, mungkin mereka memang tidak pernah mendapatkan BIMTEK. Sehingga ketika harus menangani kasus-kasus, barangkali bisa tidak sesuai dengan Permendikbudristek 46. Nah, disinilah kemudian diedukasi sehingga nanti akan ada penguatan tata kelola terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, keterlibatan orang tua murid juga menjadi hal yang penting karena orang tua perwakilan orang tua murid pun ada yang menjadi anggota tim PPK selain guru kan. Nah, ini juga mereka harus tahu gitu bagaimana kemudian ketika ada laporan atau tidak ada laporan tapi diduga telah terjadi kekerasan di sekolah. Nah, ini hal yang memang menjadi bagian dari upaya pencegahan. Nah, selain itu mungkin banyak juga para orang tua maupun para guru yang sebenarnya ini juga mungkin secara tidak sadar mereka melakukan kekerasan. Bisa saja kekerasan itu tidak fisik tetapi kekerasan dalam bentuk psikis Nah, kekerasan psikis ini akan berdampak psikologi kepada anak. Mulai anak itu merasa rendah diri, merasa malu, merasa cemas, tidak mau sekolah atau bentuk-bentuk lain. Nah, di sini memang perlu ada kesadaran bahwa kita tidak mukul tetapi kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya menyakiti anak-anak. Lalu bagaimana pola pengasuhan itu tidak tidak positif gitu. Dan ketika anak misalnya melakukan sebuah tindakan yang tidak tepat, nah pendekatannya itu tidak dengan dialog, tetapi kerap kali menjas kemudian menghakimi anak-anak ini, menyimpulkan sendiri dan tidak pernah ada dialog. Nah, ini yang salah satunya akan dikedepankan kelak dalam pengasuhan semua. Atau saya minta tuh anak pelakunya dikeluarkan dari sekolah ini, kan mungkin. Jadi kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Atau malah cuma gini, saya membutuhkan permintaan maaf. Nah, kan beda lagi tuh. Nah, jadi perlu ditanya itu oleh tim PPK. Nah, tim PPK ini tuh harus diberikan ruangan tersendiri sebenarnya untuk memeriksa. Kan harus steril. Kalau ada ruang BK, tapi ada guru BK yang bukan tim PPK, dia harus keluar saat pemeriksaan.
Pemeriksaan pun tidak perlu semua tim PPK ngumpul terus dengerin satu, nggak perlu. Misalnya pelaku nih ada pengeroyokan 6 orang, tim PPK ada 7, ya bagi aja satu-satu. Atau berdua, yang satu nyatet, yang satu nanya. Dan sebaiknya direkam, ada panggilan walaupun lewat WA, lalu dicatat, ditanda tangan oleh orang yang bersangkutan saat diperiksa. Makanya harus diketik, maka tim BPK harus dikasih laptop sendiri yang nggak boleh dipinjem dengan pihak lain, karena kan ada unsur kerahasiaan. Dan tim BPK harus dikasih printer, jangan nyuruh TU ngeprint, nanti bocor kalau dikirim ke WA. Jadi tim PPK ini bekerja dengan kekerasan untuk apa? Kalau bisa, walaupun ada kekerasan, tapi belum kedengaran semua, nggak usah semua tahu. Selesaikan yang penting, bukan diumumkan. Bukan begitu gitu. Jadi unsur kerahasiaan penting agar siapa? Para korban berani melapor karena dia merasa terlindungi. Jadi kalau ada laporan, si anak nggak mau nyebut nih si korban, tapi dia nyebut yang melakukan kronologi dan menyebutkan saksi, periksa semua yang jadi saksi, yang jadi pengadu, siapa yang diadukan, periksa gitu. Meriksa itu satu-satu, kemudian ditulis, diprint, baca dulu, kalau oke, tanda tangan. Jadi, dan plus rekam lewat handphone atau ada perekam lain. Itu untuk membuktikan jika berikutnya pada pertemuan selanjutnya misalnya mau dimediasi, dia ngebantah ucapannya. Maka ada bukti suara, ada bukti surat gitu. Kita perlukah menemukan alat bukti? Enggak, kita bukan polisi. Keterangan aja yang kita butuhkan. Kalau dia punya video, punya foto, ya tambahkan. Tapi kita bukan polisi, jadi nggak perlu repot nyari-nyari kayak gitu. Mintalah keterangan dengan cermat gitu. Nah yang kedua adalah kalau pelakunya banyak, jangan ditanya barengan. Karena mereka pasti saling berbohong. Jadi itu ngomong dulu apa, kita sautin. Jadi bisa mengarang cerita mereka. Jadi harus satu-satu. Tujuannya apa? Ngomong jujur mereka. Dan kita bisa cross check yang sana ngomong apa, jadi yang sebenarnya benar siapa. Jadi bisa juga misalnya ada 6, periksa 3 dulu. Dari 3 keterangannya berbeda, cross check ke yang 3 lagi. Gitu, caranya seperti itu. Dan jangan ngomong gini, katanya si Abdul nggak gitu, nggak usah sebutin. Ya benar, coba saya ulangi pertanyaan saya. Begini, nah jadi jangan menyebut orang lain. Dan itu terjadi pada kasus di salah satu SMK di daerah Cilincing juga. SMA. Si guru nyebut anak itu, ini kasus merokok. Ya, sebenarnya bukan kekerasan. Yang terjadi anak ini balas dendam kepada anak yang menyebut dia. Jadi ini nggak boleh gitu. Jadi kita nggak menyebut, bohong kamu, kata si ini begini. Jangan. Tanya, modelnya adalah bertanya. Benar, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apakah, ulangin pertanyaan yang disebutin oleh si dia tetap jawab begitu, oh ya udah berarti pernyataan dia itu, tulis. Kalau tidak sesuai, ya nggak apa-apa. Yang kedua, sekolah tuh bukan notaris, jadi jangan dikit-dikit bikin surat pernyataan. Itu terjadi adalah pada kasus di salah satu SMP negeri di Kelapa Gading. Anaknya sudah 3 kali bikin kekerasan. Yang di situ selalu tertulis, kalau mengulang mengundurkan diri. Kelas 1 ngelakuin sampai dijahit 6 jahitan si korban. Lalu kelas 2 mengulangi lagi tuh kelas 8. Lalu bikin pernyataan lagi yang kemarin enggak berlaku kah? Kemudian kelas 3 terjadi nih, baru ini terjadi. Dan udah mau ujian kan kelas 3 gitu. Jadi sekolah nyerah. Tapi sekolah menyerahnya bilang ke Sudin, coba ibu itu diingetin kalau dia bikin surat perjanjian. Pernyataan mengundurkan diri adalah kerelaan. Kalau dia nggak rela kan nggak jadi. Emang kita bisa maksa apa? Di atas materi loh Bu, di atas materi orang itu kerelaan. Lalu pemerintah mau nyuruh maksa atas dasar apa? Kita aja kan yang terus begitu diperiksa, memeriksanya keliru, dipertemukan semua, terjadi pertengkaran. Lalu ibu ini dilakukanlah itu. Banyak hal yang kemudian keliru dilaksanakan. Akhirnya sampai kelas 3 tuh mengundurkan dirinya nggak jadi-jadi. Saya bilang sekolah bukan notaris, maka jangan suka bikin itu. Atas dasar apa kita? Mau ngelaporin ke polisi? Ya nggak
bisa. Pak polisi dia nggak mau ngundurin diri, ya polisi itu delik pidana apa bukan? Kan mengundurkan diri kerelaan. Jadi caranya boleh nggak di video ini ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat ya, jangan lupa untuk di-share ya, lalu jangan lupa di-subscribe ya. Bagi yang belum subscribe nih ibu-ibu, kalau belum subscribe saya harus subscribe ya. Oke ya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke, sampai ketemu lagi di sekolah yang berbeda. Terima kasih.